Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam menimba ilmu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di hari ini kita akan mempelajari tentang menyajikan data dalam bentuk diagram. Jadi tujuannya itu adalah siswa dapat memahami dan membaca bentuk-bentuk diagram. Karena apa sih yang dimaksud dengan diagram itu? Diagram itu adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan, dan biasanya data tersebut berasal dari tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau data itu disajikan dalam satu-satu ya, mendaftarnya dengan satu-satu, itu biasanya anak-anak sulit akan memahaminya. Tapi kalau dia sudah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, itu anak-anak akan mudah memahami. Nah, ada 4 macam ya diagram. Yang pertama itu adalah diagram batang. Yang kedua itu adalah, ini contoh diagram batangnya ya di halaman 40. Kemudian diagram gambar itu seperti di halaman 142. Kalau tadi 140, ini di halaman 142. Kemudian yang ketiga itu adalah diagram garis. Kalau diagram garis ini adalah contohnya seperti ini ya. Kemudian juga ada yang namanya diagram lingkaran. Seperti ini contoh dia ya. Ini contoh diagram lingkarannya di halaman 147. Nah, di sini pertama-tama kita akan mempelajari diagram batang dulu. Jadi yang pertama kita harus mencari data ya. Sebelum kita membuat diagram batang ini, kita harus mencari data dulu nih. Jadi misalnya diketahui data penjualan buah mangga selama 1 minggu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi Senin itu banyak penjualnya sebanyak 100 kilo. Kemudian Selasa 110 kilo sampai hari Minggunya. Jadi pertanyaan, sebutkan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang kedua, buatlah diagram batang dari data pada tabel di samping. Nah, diagram batang itu adalah diagram yang penyajiannya datanya memakai persegi panjang atau batang-batang ya. Ini batang-batang nih atau persegi panjang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data cacahan. Jadi anak-anak tulis dulu ya nilai angkanya. Nilainya mulai dari 0 dulu. Itu artinya banyaknya penjualan mangga itu per kilonya. Ya, jadi pertama 0. Kalau datanya ini ratusan, kita mulainya dari 0, kemudian 100 ya yang paling kecil, kemudian sampai ke yang paling gede, yang paling besar itu nilainya adalah 300. Jadi tulis sampai 300. Ya, dibikin hasil-hasilnya seperti ini. Kemudian yang bawahnya itu adalah nama harinya. Jadi mulai dari hari Senin, Selasa sampai ke Minggu. Nah, di sini adalah diagram batang penjualan buah mangga selama 1 minggu. Kita bikin. Hari Senin ada berapa? 100. Nah, kita indikan ya. Kemudian hari Selasa 110. Taikin sedikit ya, 110 ya, karena dia ini di sini 120. Berarti tengah-tengahnya. Dan sampai hari ke Minggu itu adalah 300. Langsung kita titik-titik kita bikin ya. Itu namanya diagram batang. Kemudian gimana nih kalau diagram gambar? Jadi kalau penyajian data berupa bilangan ke dalam bentuk gambar itu disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Piktogram ini gunanya untuk pemahaman yang cepat dan jelas. Selain itu, piktogram juga digunakan untuk membuat berbagai perbandingan. Gambar atau simbol yang sama itu digunakan untuk menyatakan sejumlah objek. Jadi simbol tersebut harus jelas, karena kalau nggak jelas berarti dia bukan data. Ya, jumlah pada masing-masing simbol itu menunjukkan dengan jelas penyajian suatu datanya. Jadi seperti misal ada lulusan sebuah sekolah tari selama 5 tahun tercatat. Tahun 2012 itu sebanyak 50 orang. Tahun 2013 sebanyak 70 orang. Tahun 2014 itu sebanyak 60 sampai tahun 2016. Jadi di sini anak-anak bisa lihat ya, karena dia bentuknya gambar itu gambarnya bebas ya. Jadi kalau satu gambar ini mewakili 10 orang. Jadi kalau 2 gambar berarti 20. Dan sampai 5 gambar berarti 50 orang. Nah, di sini bentuk diagramnya
ya, diperlukan sebuah gambar. Jadi kalau gambarnya bebas ya, bisa bentuknya, kalau ini kan gambar gadis ya, yang sedang menari gitu. Kalau yang lain boleh juga, tapi kalau berdasarkan gambar itu kita bebas, gambarnya apa saja boleh. Jadi kalau bisa dilihat di sini tahun 2012 tadi berapa? 50. Berarti ini karena dia sana satu orang ini mewakili 10 orang, berarti ini harus ada 5 orang. Jadi dia mewakili 50 orang. Kemudian tahun 2013 hitung 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 orang berarti 70 ya. Kemudian tahun 2014 sampai 2016 itu juga sama. Inilah yang disebut dengan diagram gambar. Kemudian ada juga diagram guys. Nah, diagram guys ini dia akan menjadikan datanya ya seperti di halaman 144. Jadi setelah melakukan pendataan, jadi kita harus data dulu ya. Yang pertama misalnya menyajikan data dalam diagram guys itu tahun panen. Di sini ada contoh Pak Amin mempunyai kebun pisang. Jadi tiap tahun Pak Amin itu mencatat hasil panen pisangnya. Setelah 6 tahun data yang dikumpul itu adalah seperti ini. Tahun 2011 dipanen 14 kuintal pisang. Sampai tahun 2016 itu dipanennya sebanyak 32 kuintal pisang. Nah, pertama kita tulis dulu tahun panennya. Mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Kemudian hasil panennya dibikin 14, 18, 24, 26, 30 sampai 32 kuintal. Ini dalam bentuk kuintal ya. Kemudian kita bikin diagramnya. Diagramnya seperti ini ya. Di sini itu adalah hasil panennya dalam bentuk kuintal. Karena tadi paling banyak itu adalah 32 kuintal, kita bisa menulisnya sampai 40 kuintal ya. Atau 35 kuintal, boleh bebas ya. Jadi yang pertama di sini harus selalu kita mulai dari 0. Jadi 0, 2, 4 dia genap ya. Kemudian di bawahnya ini adalah tahunnya. Jadi kita bikin. Kalau yang pertama tadi adalah 14 kuintal, kemudian yang ke tahun 2012 itu adalah 18 kuintal. Kalau tahun 2013 itu adalah 24 kuintal, kita tulis di sininya ya. Di sini set, kemudian titiknya di sini berarti. Ini adalah 24 kuintal dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini adalah penyajian data dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran seperti ini. Ya, dia akan bentuknya lingkaran. Jadi misalnya seperti kita ingin mengetahui cita-cita teman sekelas kita. Jadi kita bikin dulu nih cita-cita setiap anak itu. Ada cita-citanya yang jadi dokter, kemudian guru dan sebagainya. Jumlahnya atau frekuensi. Jadi ada ternyata di antara kelas itu yang pengen jadi dokter itu sebanyak 12 orang. Kemudian yang jadi guru itu sebanyak 5 orang. Jadi guru jadi polisi atau TNI itu ada 2 orang dan sampai seterusnya. Jadi untuk menyusun data tersebut diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, ubah frekuensi menjadi bentuk derajat dan persen. Kemudian baru kita bisa menghitungnya. Jadi seperti ini ya, dokter dipilih 12 orang. Jadi 12 jumlah siswanya berapa semuanya? 40. Berarti 12 per 40 dikali 360 derajat. Karena kalau dia cuma setengah itu hanya 180 derajat. Tapi kalau dia full itu sebanyak 360 derajat. Jadi 12 per 40 dikali 360 derajat itu sama dengan hasilnya 108. Kalau kita jadikan persen ya, berarti 12 dia harus, kalau dia persen 100% ya, 12 per 40 dikali 100% sama dengan 30%. Setelah kita dapatkan hasilnya ya, hasilnya semua ini persenan bentuknya, kita akan mengukur sudut 108 derajat dari jari-jari pertama untuk data yang menyatakan cita-cita menjadi dokter dan dibatasi dengan jari-jari kedua. Jadi kita bikin dulu ya. Kita harus bisa membuatnya menggunakan
bisa menggunakan busur ya, seperti bentar dulu Ibu ambil busurnya. Kita bisa menggunakan alat busur atau seperti ini ya. Kita bisa lihat sudah benar apa belum, dia sebanyak 108 derajat. Kalau sudah tepat berarti nilainya berarti benar. Nah, 180 derajat ya di sini ya. Dari 0 kita ambil. Nah, di sini 100, sini 100, kemudian lewat sedikit 108 derajat. Nah, seperti itu cara membuat diagram lingkarannya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga anak-anak selalu semangat. Tetap terapkan 3M dan sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa dan selamat belajar.